Halo Le, nang apa Le? Halo Mbok, aku tak mulai ya, mudik ya. Tasah mulai hae kok Le nang kono se. Agi eneng usum virus. Lah piye, masa aku ora mulai? Aku kangen loh karo si Mbok. Nak gur kangene bocah kirimi foto Le. Mau kemana Mas? Mudik? Iya. Bandel banget sih dibilangin. Udah ada aturannya loh, sanksinya tegas. Mas juga bisa nularin virus corona tuh di kampung. Nggak apa-apa Mas, saya masih nonton di berita banyak jalan tikus yang masih bisa dilewatin tuh sama para pemudik. Aduh, warga plus 62 memang paling susah kalau diajak tertib soal aturan. Bukan gitu Mas, soalnya saya tinggal di Jakarta sendirian, di kampung ada orang tua, anak istri, dan saya juga udah lolos rapid test saya hasilnya negatif kok. Mas, rapid test itu baru screening awal. Walaupun Mas hasilnya negatif, belum tentu terbebas dari virus corona. Karena harus ada tes berikutnya namanya swab test. Tuh yang lewat hidung atau tenggorokan. Itu baru akurat. Lagi pula Mas, tahu nggak data dari pemerintah kita itu, usia-usia kayak kita ini nih, yang muda-muda ini, itu ternyata rentan banget tingkat kematiannya paling tinggi loh. Usia 30 sampai 79. Mau Mas jadi korban berikutnya? Nggak mau kan? Masih mau mudik? Udah siap, mudik lah. Sebenarnya kenapa sih kita dilarang mudik? Gini deh, kita belajar aja dengan apa yang terjadi di Wuhan, Tiongkok, di mana di awal Januari kemarin sebenarnya kasus positif itu baru 59 orang. Tetapi karena berbarengan dengan momen mudik, tahun baru Imlek, dan juga lockdown belum sempat diberlakukan, terjadi lonjakan kasus positif yang begitu besar, lebih dari 1000% sampai pertengahan Februari menjadi 72.000 kasus. Nah, kita warga plus 62 ini lebih baik tahan diri dulu deh, jangan egois. Kita bisa belajar apa yang sudah dilakukan oleh Tiongkok yang cukup berhasil untuk mengatasi pandemi global ini. Tidak sederhana memang bagi pemerintah untuk menerapkan aturan yang ketat karena memang harus berhadapan dengan masyarakat yang sudah kuat melekat akar dan budaya untuk tradisi mudiknya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan jurnalis senior Usman Kansong. Bang Usman, apa kabar? Kabar baik. Repot ya, Ya. Gimana caranya membuat aturan main kebijakan pemerintah yang bisa diterima masyarakat. Di satu sisi ini Lebaran ini ada dua nilai value yang begitu besar. Tadi tradisi itu juga besar, tidak kalah besarnya dengan nilai yang berikutnya adalah nilai syariat agama. Bagaimana caranya ada dua nilai yang sudah mengakar begitu kuat ini di tengah masyarakat, ada aturan yang benar-benar bisa dipatuhi. Ini kultur memang terkait dengan perasaan, tetapi kita bisa mengintervensi perasaan itu dengan rasio. COVID-19 itu virus, Betul. kesehatan, dan terkait dengan ilmu pengetahuan, karena itu membutuhkan rasio. Jadi perasaan kita tekan dulu lah. Jadi menghindari mudarat itu, menghindari berjangkitnya COVID-19 di kampung halaman itu lebih penting, lebih utama daripada manfaat tadi silaturahim tadi yang kita peroleh. Nah, sebetulnya dengan penjelasan-penjelasan seperti itu mestinya masyarakat sudah bisa menahan diri untuk tidak mudik dulu tahun ini begitu, mudah-mudahan. Ya kan? Jadi sebetulnya bisa disampaikan, termasuk tadi kultur tadi itu begitu. Banyak juga yang mengkritisi karena kebijakan yang kurang tegas. Harus setegas apakah? Apakah harus setegas negara-negara yang bisa dikatakan cukup sukses? Negara-negara komunis Bang, ya begitu mudah kontrol sosialnya. Vietnam kita lihat bisa menjadi role model yang baik dalam penanganan pandemi global ini. Iya, memang ada dilema ya soal ketegasan. Kalau ketegasan itu yang dimaksud adalah ketegasan hukum. Hukumannya kan kalau tidak denda ya kurungan. Bayangkan dalam situasi ekonomi sekarang orang diminta membayar denda. Dia bilang lebih bagus dikurung saya, tetapi dikurung pun orang di dalam penjara dibebaskan begitu. Iya kan? Nah, ketegasan yang diperlukan adalah ketegasan mencegah. Misalnya tidak ada kompromi kalau ada kendaraan yang diidentifikasi mau mudik, suruh putar balik. Tidak ada kompromi. Itu adalah ketegasan saya kira yang moderat, ya, yang moderat. Nah, lebih baik saya kira memang mencegah.
Ketegasan itu ada di pencegahan. Aturannya sudah dibuat, pencegahan itu untuk melarang orang mudik, tetapi juga di lapangan. Di lapangan itu aparat harus tegas. Ya, jalan-jalan tikus bila perlu dijaga. Kita kan punya Babinsa banyak begitu, hampir tiap desa, tiap kelurahan. Maka itulah tugas dari Babinsa itu sekarang diaktifkan. Ya, supaya jalan tikus itu tidak bisa ditembus juga oleh mereka. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung setegas mungkin negara-negara yang memang kontrol sosialnya sangat mudah seperti Vietnam tadi. Begini, selain urusan ideologi ya, urusan ideologi atau sistem politik, tetapi juga kita harus lihat dari sisi konteks. Ya, konteksnya itu tadi orang didenda tidak punya duit. Ya walaupun sebetulnya bisa saja didenda. Begini, orang yang mudik adalah orang yang punya duit sebetulnya. Ya itu tadi beli tiket aja bisa mahal, ongkos kendaraan kalaupun pakai mobil pribadi orang yang punya duit karena dia ingin merayakan lebaran di kampung halaman. Bisa saja diterapkan denda sebetulnya kepada mereka. Begitu kan? Nah, atau kurungan misalnya seperti itu. Dan jadi sebetulnya masih ada ruang bagi negara, bagi pemerintah untuk menerapkan aturan secara tegas. Tetapi akan lebih baik. Dalam kesehatan rumusnya mencegah lebih baiklah daripada mengobati. Kira-kira begitu. Dan mencegah orang melanggar hukum lebih baik daripada menghukum orang yang melanggar hukum begitu. Oke, Bang Usman Kansong, terima kasih sudah hadir di 15 Minutes. Sama-sama, terima kasih. Istilah mudik sudah dikenal sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, meskipun sebenarnya tradisi pulang kampung sudah ada sejak masa pra-kemerdekaan. Pada tahun 1962, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah meminta warga Jakarta menunda mudik untuk memusatkan tenaga dalam pembebasan Irian Barat. Setahun setelahnya, pemudik yang akan menumpang kereta api juga harus punya surat permintaan memesan karcis. Menurut sosiolog UGM, Ari Sujito, ada 4 hal yang membuat tradisi mudik tidak tergantikan, dari tujuan bersilaturahmi, refreshing, mengenang tempat asal, hingga pamer. Asep kembali mendirikan komunitas Historia Indonesia pada tahun 2003. Hingga kini ia aktif dalam berbagai kegiatan bertema sejarah. Saya akan berbincang dengan Asep tentang sejarah mudik. Mas Asep, jadi kenapa orang kita mudik? Karena ada tuntutan. Ya kalau sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa mudik itu sebenarnya ajang pamer. Ajang pamer. Ya saya punya teman nih. Biasanya dia naik bis pulang ke Aceh. Ya, dia udah beli mobil mewah, bagus mobilnya gitu ya, bermerek lah. Dia sengaja 4 hari dia jabanin tuh, ya untuk mengendarai, dan dia mengendarai bergantian dengan adiknya atau siapa. Atau bahkan sekarang ada rental mobil mewah di tempat tujuan. Bisa jadi itu. Ajang pamer. Jadi itu ya, persoalannya kan bukan mudik itu bukan ajang pamer, silaturahmi, kembali ke asal. Kapan muncul itu? Yang pasti sejak tahun 60-an sih udah mulai keluar itu kata mudik atau pulang kampung ya. Karena orang menerjemahkan mudik dengan istilah mulih ke udik. Nah, sebenarnya kata mudik itu diambil dari bahasa Melayu yang artinya hulu. Makanya kita sering mendengar hilir mudik. Ya, hilir dan mudik. Mudik itu hulu. Nah, jadi kalau mudik itu adalah kembali ke asal. Jadi sejak kapan sebenarnya bangsa Indonesia itu mengenal aktivitas mudik? Sejak sebelum masa kolonial. Sudah ada aktivitasnya ya. Pulang kampung. Nah, baru nanti pada saat kolonial mulai lagi itu pekerja. Ya. 300 orang Cina dari Banten didatangkan langsung dipimpin oleh Sobengkong. Itu kontraktor yang membangun kota Batavia, rancangan Simon Stevin. Jadi sebenarnya orang Cina ini langsung dari Banten dan mereka mudik. Karena mereka pekerja. Ya, apa bedanya mudik tahun 60-an saat baru mulai dikenal istilah itu mudik sama dengan sekarang? Tahun 60 itu mudik itu medianya tadi kenapa orang memperjuangkan ya. Jadi kalau kita mudik nih ke kampung itu, dulu kan yang awal-awal itu kan kereta api, paling murah, ya. Bahkan tiketnya gila-gilaan menjelang mudik. Belum calonya, sekarang calo udah musnah nih karena udah tiketnya online, ya. Jadi berdesak-desakan, perjuangan seperti perang. Makanya jangan seperti larang kan tahun 60, jangan mudik. Kenapa? Karena takut kelelahan. Kita sedang berhadapan dengan perang untuk pembebasan Irian Barat. Saat itu efektif.
efektif. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah menginginkan bahwa dukungan dari masyarakat supaya Jakarta tidak kosong. Ya, Jakarta tidak kosong. Kenapa? Karena kalau mudik kan Jakarta pasti tuh sepi kan, kosong. Itu ada unsur Politik. latar belakang politik dan patriotik ya. Jadi mungkin bisa Semangat, efektif semangatnya, semangat apalagi juang, belum jauh dari era kemerdekaan. Iya. Tetapi sekarang sebenarnya berperang juga, kita berperang melawan. Kita semangat juang menghentikan penyebaran corona. Lawannya lebih tidak terlihat. Dan itu malah lebih berbahaya. Dan bisa saja dalam perjalanan kita terkena itu kan. Nah, oleh sebab itu ketika saat ini dilarang pemerintah, saya kira memang semestinya kita taat terhadap aturan pemerintah. Paling sungkemnya aja yang virtual ya. Pakai Zoom. Ampaunya juga virtual, bisa transfer. Udah gampang. Oke, thank you Mas Asep Sama-sama. atas waktunya di 50 Minutes. Ya. Pemirsa, Kementerian Perhubungan di pertengahan April kemarin merilis satu buah survei yang diikuti oleh 42.000 responden yang menyatakan bahwa apakah mereka akan tetap mudik atau tidak di Lebaran tahun 2020 ini. Datanya adalah 56% responden mengaku tidak akan mudik. Aman dong ya? Tetapi tunggu dulu, ada 37% sisanya yang masih belum mudik. Bahkan 13% lagi diantaranya mengaku akan tetap mudik. Ini coba saya kasih contoh ilustrasinya adalah data orang yang mudik se-Indonesia di tahun 2019 lalu yang mencapai angka sekitar 18 juta orang. Artinya kalau kita simulasikan 13% dari 18 juta ini adalah sekitar 2.300.000 orang masih akan tetap mudik. Bayangkan, sangat berpotensi untuk menularkan COVID-19. Kita harus berkaca sekali lagi dengan apa yang terjadi di Tiongkok. Di Wuhan, kasus pertama yang tercatat itu diduga berasal dari satu pasar hewan yang lokasinya berdekatan dengan stasiun kereta api. Setelah itu, seiring berjalan lagi, dalam waktu tidak lama, kasus ini kemudian sudah menjangkiti orang yang tidak hanya ada di Wuhan atau Tiongkok saja. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan larangan mudik sejak 24 April 2020. Dan Anda siap-siap terkena sanksinya berupa denda ataupun kurungan. Atau Anda mau dikurung di rumah hantu seperti yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang menyiapkan rumah angker bagi para pemudik yang masih ngotot pulang kampung. Jadi diisolasi dulu di rumah yang seram seperti ini karena rumahnya ini memang terkenal banyak penghuninya. Di tempat-tempat lain, di daerah lain juga kabarnya ada pemerintah daerah setempat yang menyiapkan rumah yang tak kalah angkernya yang dihuni oleh para pemudik yang nekat. Sebenarnya yang lebih angker lagi adalah ya kita membawa penyakit bagi keluarga siapapun yang tinggal di kampung halaman kita. Nggak mau kan seperti itu? Gimana? Masih mau mudik? Sebentar ya, saya telepon dulu mbok saya di kampung. Halo Le, nang apa Le? Halo mbok, aku tak boleh ya, mudik ya. Tasah mulai hae kole nang kono se. Aki eneng usum virus. Lah piye, masa aku ora mulai? Aku kangen loh karo si mbok. Nak gur kangene buat tak kirimi foto Le. Iya Le, fotoku ayu ra. Ya jelas ayu loh mbok. Mbok aku tuh sebenarnya rapopo loh, mulai loh mbok. Aku tuh sehat loh. Kowe mono cah enom. Awakmu sehat, ora gampang kena virus. Nah aku wong tuwa iki piye? Kowe mulai malah bawa virus. Ora mesake mbokmu iki. Rasah mulai Le, penting duwite mulai.